Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu jalan yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada merampok, narkoba, mencuri. Bahkan banyak di antara kita yang menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang remeh. Dosa apa itu? Dosa meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama dalam agama Islam. Tiangnya agama yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj. Namun sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita masih mengabaikan keutamaan dan juga pentingnya sholat. Bahkan, banyak di antara kita atau orang-orang di luar sana yang cenderung meninggalkan sholat secara sengaja. Sesungguhnya, ancaman dan balasan akan meninggalkan sholat, tidak menjaga sholatnya adalah suatu ancaman yang besar. Sebagaimana balasan untuk orang yang melaksanakan sholat itu adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak melaksanakan sholat adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengingatkan kita bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi akibat yang berat. Sebagaimana dalam firman-Nya pada surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan para nabi yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka datanglah suatu kaum, yakni kaum setelah para nabi. Bagaimana ciri-ciri mereka? Khalfun adha'us sholata, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang menyiakan sholatnya, tidak menjalankan sholatnya. Sholat saja mereka abaikan, apalagi kewajiban-kewajiban lainnya. Wattaba'us syahawati, dan mereka lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, dan siapa yang sesat padanya adalah neraka. Teman-teman pasti tahu kan apa hukum dari meninggalkan sholat? Jelas bahwa hukum meninggalkan sholat itu adalah sebuah dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Coba perhatikan, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Al-Quran, tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Hari ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia lagi nipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, kayak ini ya Allah saya mau sholat, raganya iya kayak orang sholat, padahal sebenarnya dia malas menunaikannya. Penipu kan gitu ya.
Kayak misal dia datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, pas Allahu Akbar, tiba-tiba dia nyomot HP orang, nyomot tas orang, pas keluar dia juga ngambil sendal-sendalnya. Pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia sedang mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut Al-Quran masih sholat. Teman-teman kenal gak Abdullah bin Ubay bin Salul? Ia adalah seorang tokoh munafik di Madinah. Abdullah ini kalau sholat tepat berada di belakang Nabi, pas banget belakangnya. Tapi begitu sholat selesai, begitu Nabi Muhammad keluar dari masjid, dia langsung nih provokasi teman-temannya, mengatakan bahwa Muhammad ini hanya cari muka saja di hadapan kita, cuma cari pengaruh. Gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholatnya disebut bermasalah oleh Al-Quran. Terakhir, ada hadis yang berbunyi, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syarki wal kufri tarkas sholati. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Yakni, kalau sudah meninggalkan sholat, maka orang itu tentu kafir. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang kafir. Perlu kita ingat bahwasanya yang pertama, sholat adalah inti amalan yang bisa mengubah alur kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sholat adalah kunci kebahagiaan, sholat adalah kunci kesuksesan, dan sholat adalah kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari untuk memudahkan segala urusan kita di setiap waktu pada hari itu. Dan yang ketiga, dari sekian 5 waktu itu terdapat waktu-waktu yang istimewa. Di antaranya adalah saat waktu asar dan pada saat subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten dan selalu menjaga sholat kita sampai kita berpulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah walidhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.